Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Jawa Tengah, Kota Semarang, dan tepatnya di menara lantai 3 yang memuat tentang simbol dan dinamika Islam di Jawa Tengah. Oke guys, ikuti perjalanan kami untuk membedah apa yang ada di Museum Masjid Agung Jawa Tengah ini. Oke, mari kita ikuti, semoga bermanfaat. Kita masuk guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita akan dekati tulisan ini. Ulama dan santri, kaum ulama dan santri tidak saja peran di dalam perubahan agama, oke. Kita apa ini bang? 100 masjid terindah di Indonesia. Semuanya ada di sini. Selanjutnya nih, instrumen terbang Jawa, penyerahan dari Pondok Pesantren Al Furqon Mangkang Kulon Semarang. Ini guys, ini terbang yang sangat bersejarah ratusan tahun. Ini adalah grupnya, tapi sayang tidak dikasih keterangan di sini. Dan ini penampakan barangnya masih seperti ini. Selanjutnya ini apa? Kaligrafi.
kaligrafi yang diukir di atas kayu jati dengan warna keemasan, semula diletakkan ke atas pengimaman Masjid At-Taqwa. Aspol serta 1 Semarang Utara. Ini karya seni ukir Burok berasal dari desa Cepogoh, Kecamatan Kembang, Bangsri, Jepara. Ini karya anak bangsa khususnya Jepara. Selanjutnya kita akan mulai dari atas tuh ada kopiah, ini ada jubah. Coba akan kita dekati, apa ini, pakaian santri, nuansa pakaian muslim Jawa memiliki karakteristik yang kuat. Ciri yang menonjol al-langkon atau kopiah sebagai penutup kepala, baju, kain, sarung, dan alas kaki bagi kaum muslimah menggunakan kerudung dan kebaya. Ini itu adalah tongkat kayu dahulu milik Kiai Haji Khalil Bisri almarhum, Latah Rembang. Dan ini adalah jubah tasbih dan Al-Quran kecil, merupakan pemberian dari Kiai Haji Mustofa Bisri, Latah Rembang. Juga sarung, jas sarung dan bajis pernah dipakai oleh Gus Joko Rekso untuk syiar agama Islam di sekitar wilayah Tedu. Gus Joko Rekso adalah cucu Raden Santri Ulama dari Keraton Yogyakarta. Koleksi ini merupakan hibah dari Raden Koid Gunung Pring, Muntilan, Kabupaten Magelang. Dan selanjutnya baju ihram dan sabu besar. Baju ihram dan sabu besar merupakan hibah dari Kiai Haji Idris, Pondok Jamsaren, Surakarta. Selanjutnya itu udah wakia, pernah dipakai oleh seorang kiai sepuh di pesantren Banyu Biru. Koleksi berasal dari Saiful Umar, Seraten Salatiga. Kemudian jubah putih pernah dipakai oleh Kiai Sanusi untuk syiar agama Islam di wilayah Kudus. Koleksi berasal dari Damaran, Kudus. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini kita mulai dari atas. Apa ini? Benda-benda pusaka atau piandel. Penggunaan pusaka merupakan tradisi pra-Islam yang masih dipertahankan oleh kalangan Raja Islam Jawa. Tradisi berpusaka mencapai puncaknya pada zaman Kerajaan Mataram Islam dan terus diikuti di zaman-zaman sesudahnya.
tidak terkecuali para ulama. Nah, ini adalah contoh pedang berasal dari Purbalingga. Diyakini pernah digunakan oleh salah seorang prajurit Diponegoro waktu berjuang di daerah Purbalingga. Selanjutnya adalah keris Joko Singkir, bukan tingkir ya, singkir tapi pusaka atau biantel diduga merupakan peninggalan Sunan Puger, ditemukan di desa Pagerjo, kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo. Ini apa ini? Aduh, sayangnya tulisannya nggak begitu jelas dari sini. Untuk selanjutnya ini keris juga, keris Baron Skeber. Ini adalah keris waktu kecil saya dulu tuh sering lihat ketoprak, ada keris Baron Skeber. Senjata ini dipercaya sebagai salah satu pusaka yang pernah dipakai Baron Skeber mengadu kesaktian melawan Adipati Pragola dari Pati. Baron Skeber adalah pengelana dari Portugis yang masuk ke daerah Pati pada abad 15 Masehi. Oke, selanjutnya ini apa ini, Bang? Peranan Islam dalam pergerakan kebangsaan. Oke, ini adalah karya yang sangat-sangat hebat. Ini adalah sejarah. Ya, kita akan bacakan ini semboyan para pahlawan dulu adalah merdeka atau mati demi mempertahankan tanah kelahiran, nusa dan bangsa. Oke, kita akan ini keterangan yang lebih peranan Islam dalam pergerakan kebangsaan. Nah, inilah, ini digambarkan seperti ini, ukiran-ukiran ini. Ini adalah tokoh-tokoh Islam pada zaman dahulu kala yang dengan gigih mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Mungkin dulu masih zaman kerajaan ya, dan sekarang sudah menjadi Indonesia Raya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah rebana, yang ini kayaknya tadi yang digambar barengan sama yang rebana tahu terbang yang dari Malang tadi, kesenian rebana. Selanjutnya kita akan apa ini, foto-foto apa ini, suasana santri belajar ngaji di pondok pesantren Abdurrahman Gemah. Inilah sejarah suasana pondok pesantren Tegalrejo Magelang. Ada di sini semuanya terekspos di sini semuanya. Ya, ini suasana di lab bahasa pondok pesantren modern. Dan ini suasana pondok pesantren Rodotul Talibin Leteh, Rembang. Selanjutnya ini adalah budaya kolosal santri zaman dahulu ya, kayak masih jadul modelnya. Dan inilah budaya kolosal pesantren, suasana pondok pesantren Utuhiyah Suburan Ranggen Demak. Ini Ranggen situ, dekat situ. Selanjutnya ini adalah pondok pesantren belajar
pondok suasana santri belajar kelompok di pondok pesantren Abda Nuriyah Gemah Semarang. Ini suasana pondok pesantren Pabelan Magelang. Selanjutnya ini pondok pesantren tradisional reproduksi dari Indonesia Heritage, itu yang paling atas tuh. Selanjutnya ini suasana pondok pesantren Malakul Huda Kajen Pati. Wow, banyak sekali. Untuk selanjutnya ini akan saya spill surat Kiai Haji Rifai Kalisalak Batang. Surat ini ditulis pada saat Kiai Rifai ditahan di Ambon, terdiri dari 2 halaman bolak-balik. Isinya pesan-pesan pada para pengikutnya. Diperoleh dari Bapak Haji Hamidun dan Bapak Haji Fakhroji Karangsari Limpung Batang. Dan inilah surat yang beliau tuliskan seperti ini. Sayangnya saya kurang bisa membaca yang huruf Arab yang masih gundul seperti ini. Oke, pada intinya ini adalah peninggalan para sejarah Islam yang wajib kita selalu kenang. Ini sistem pendidikan pesantren Kota Dakwah yang dikembangkan para wali dengan pendekatan budaya. Selanjutnya melahirkan model pendidikan khas Jawa, yaitu sistem pendidikan pesantren. Para santri yang telah dinyatakan lulus oleh sang kiai akhirnya mengembangkan ajaran di tanah kelahiran dan atau di tempat lain yang belum tersentuh ajaran Islam. Pola tersebut mempercepat lahir dan tumbuhnya pondok-pondok pesantren di Jawa Tengah. Contohnya antara lain Ponpes Rodotul Tolibin Leteh Kabupaten Rembang, Ponpes Maslakul Huda Kajen Pati, dan Ponpes Futuyah Meranggen Demak. Ketika pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan pendidikan formal sebagai pondok pesantren, tetap mempertahankan model pendidikan tradisionalnya. Sebagian yang lain mengadopsi pendidikan formal, bahkan muncul pendidikan modern. Kini dikenal 3 model sistem pendidikan pesantren, yaitu 1. Pesantren Salafiyah, 2. Pesantren semi modern atau menggabungkan salaf dan modern, 3. Pesantren modern. Oke. Kita akan lanjut. Ini adalah ya. Oke guys, kita lanjut. Ini adalah foto tokoh agama kita, Kiai Haji Mustofa Bisri, lahir Rembang 10 Agustus 1944, pengasuh pondok pesantren Rodotul Tolibin Leteh Kota Rembang. Ini beliau Gus Mus atau Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, yang biasa kita panggil atau terkenal dengan Gus Mus. Dan yang ini bawahnya adalah Kiai Haji Hamam Jafar, almarhum pendiri Pondok Pesantren Pabelan Mungkit Magelang. Selanjutnya ini adalah tokoh yang tidak asing lagi, Kiai Haji Maimun Yuber, pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang.
beliau adalah tokoh agama yang sangat hebat, santrinya banyak sekali. Dan selanjutnya Kiai Haji Abdurrahman Hudori saat ini menjadi pengasuh pondok pesantren Tegal Rejo. Dan selanjutnya ini Kiai Haji Sahal Mahfud merupakan keturunan keenam dari Kiai Haji Utamakin, tokoh penyebar Islam di Pati dan sekitarnya. Saat ini Kiai Sahal Mahfud menjadi pengasuh pondok pesantren Maslahul Huda Kajen Pati. Selanjutnya Kiai Haji Gofar Ismail almarhum, tokoh Muhammadiyah di Jawa Tengah yang bergerak di bidang tabligh. Oke guys, ini adalah para tokoh-tokoh agama, kiai, santri yang sangat hebat. Kita hadiahkan Fatihah untuk beliau-beliau yang sudah mendahului kita maupun yang belum. Semoga diberikan kemudahan dalam hal apapun. Syirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Masih banyak sekali. Muat apa enggak ini memori saya. Ini adalah kumpulan kitab fikih. Terus piring keramik kecil sebagai penanda garis soft. Koleksi berasal dari Masjid Wali Belitung, Sarang, Kabupaten Lembang. Hibah dari Kiai Haji Maimun Zubair Mbah Mun. Hibah dari Mbah Mun. Dan selanjutnya Tafsir Jawa. Kitab ini ditulis oleh penghulu tafsir Anom Surakarta yang ada hanya 2 jilid, yaitu jilid awal dan jilid 4. Selanjutnya naskah kitab berisi 2 macam, yaitu naskah kitab Jawahirul Quran selesai ditulis oleh Karimah Mursyid pada hari Ahad 26 Sya'ban 1608 selama 4 bulan 4 hari. Naskah kitab Risalah fi Bayani Daikri Tariqah Sufi ya Syaiti ya lagi Satariyah Mamlukah Sayyidul Kaunaini wa Saqalaini Abu Qasim Muhammad Ibnu Abdullah menjelaskan tentang metode membersihkan diri. Selanjutnya ini tafsir Al-Baqai dikarang oleh Imam Muhyis Sunan Husain Ibnu Mas'ud Al-Baqawi As-Syafi'i, wafat 516 Hijriah, Muhammad Juz 15 sampai 30, diperoleh dari Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta. Nah, ini piring kaligrafi Al-Fatihah peninggalan Kyai Shodiq, disimpan secara turun-temurun di Masjid Pondok Pesantren Al-Fadalah, Desa Tingkir, Salatiga. Nih, yang selanjutnya Tahfir Jalalain Juz 1530 dikarang oleh 2 orang ulama, yaitu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Abdurrahman
Abi Bakar As-Suyuti. Manuskrip ini ditulis sekitar tahun 1243 Hijriah. Wow. Koleksi manuskrip sudah saya jabarkan tadi. Ini manuskrip kumpulan kitab fikih ditulis pada hari Rabu bulan Zulqa'dah 1314 Masehi. Dua kitab fikih karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Nasr Ibnu Ibrahim Asmara Kondi. Naskah kitab Sulam atau Fiqh. Naskah kitab Kifayatul Awam. Ini kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Selanjutnya kitab Jawharatul Tauhid karya Kyai Haji Soleh Darat Semarang, ditulis pada hari Jumat pertama bulan Rabiul Awal, selesai hari Rabu 21 Rajab 1315 Hijriah. Diperoleh dari Kyai Haji Nuruddin Fauzan Tursono Batang. Ini karya Kyai Haji Soleh Darat Sabilul Abid, terjemah kitab Jauharat Al-Tauhid li Ibrahim Al-Laqoni. Selanjutnya ini enggak ada keterangannya. Ini kitab karya Kyai Haji Ahmad Rifai Kalisalak Batang. 1. Dalam Tabiin Tasyrihat Al-Taj Riayat Al-Himah. Ini piring kaligrafi Al-Ikhlas peninggalan Kyai Haji Shadiq, disimpan secara turun-temurun di Masjid Pondok Pesantren Al-Fadalah Desa Tingkir Salatiga. Ini makasih. Wah, enggak cukup nih. Ini adalah sejarah Masjid Agung dari mulai perencanaan, penggambaran, atau desain, dan itu penampakan menara yang tadi kita sudah naik. Ini adalah apa, Bang? Daerah nih sing mekrok seperti itu. Dan ini adalah tampak dari atasnya, dari Masjid Agung. Ini adalah lengkungan yang berada di depan Masjid Agung, lengkungan yang bertuliskan kaligrafi memutar. Ini tampak dari sampingnya. Oke. Ini adalah apa? Replika rotaring floor Masjid Agung Jawa Tengah. Suasana kegiatan ibadah di plaza depan Masjid Agung Jawa Tengah begitu ramai meriah. Alhamdulillah. Ini adalah Masjid Agung Jawa Tengah, simbol dinamika Islam Jawa Tengah. Inilah penampakannya seperti ini, begitu indah.
Oke guys, kita akhiri perjalanan kita menyusuri apa bang? museum Enggak, tadi sering Masjid Agung loh. Intinya tentang Islam di wilayah Semarang. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.